Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Bersyukur pada hari ini kita masih bisa berkumpul begitu ya untuk dalam suasana virtual daring gitu ya untuk mengikuti satu kegiatan yang luar biasa ya ini Our DBP UM Talk Special Edition Tip and Trik Meraih Beasiswa, dan sudah hadir di tengah-tengah kita Mbak Kirana Ai, begitu ya. Beliau merupakan mahasiswa S1 PGSD UM yang masuk dan menjadi awardee juga begitu ya di BIM. Dan sebelum kita lanjut, akan saya bacakan CV Mbak Kirana yang sangat luar biasa begitu ya. Oke, nama Kirana Ai, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Mbak Kirana adalah awardee BPI-UM jenjang S1, di mana pendidikan jenjang SMP-nya di MTS 1 Malang, kemudian melanjutkan di MAN 1 Malang, dan juga di Universitas Negeri Malang. Kemudian berikut beberapa prestasi yang sangat luar biasa begitu ya, yakni juara 3 GKI KTI tingkat nasional, kemudian juara 3 LKTI Odesia, kemudian juara harapan 2 OSUM tingkat nasional, dan sebagai finalis kompetisi sains nasional bidang geografi, dan juga finalis nasional geografi competition tingkat nasional. Dan berikut beberapa pengalaman organisasinya dan juga sebagai volunteer. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya silahkan kepada Mbak Kirana untuk menyampaikan bagaimana sih tip and trik untuk apply beasiswa BIM ini ataupun BP ini untuk di jenjang S1. Oke. Kepada Mbak Kirana saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Mungkin bisa di-share-kan dulu ya screen tentang PPT-nya. Aku mau nyapa teman-teman dulu. Hai semuanya, masih semangat ya? Selamat pagi. Semoga dengan pagi yang cerah ini, semangat teman-teman untuk menjadi awardee dari BPI itu semakin membara juga. Jadi tadi udah dikenalkan juga, nama aku Kirana. Aku saat ini sedang kuliah di Universitas Negeri Malang untuk jurusannya sendiri di PGSD gitu. Nah, aku awardee dari BIM teman-teman. Jadi misal kalau teman-teman mau tanya-tanya seputar BIM lebih lanjut gitu ya, bisa banget langsung kontak aku di DM Instagram atau mungkin bisa ke email juga nanti boleh. Kalau yang punya WA aku juga bisa langsung di WA aja, nggak apa-apa. Jadi di sini aku mau sharing-sharing aja teman-teman tentang pengalaman aku dalam berproses untuk bisa menjadi awardee dari BIM atau BPI di sini gitu. Nah, mungkin next slide Kak. Langsung aja, nggak usah berlama-lama lagi, kita buka yang pertama. Di sini ada teliti dan pahami. Jadi teman-teman mungkin, nah ini udah kebuka ya, teliti dan pahami. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman daftar apapun ya, itu teman-teman harus teliti dulu, dibaca dulu informasinya sejelas-jelasnya, dan juga dipahami teman-teman. Jadi setelah dibaca, oh dipahami, kayak gini nih peraturannya gitu. Nah, sebelumnya di sini aku mau tanya dulu, tadi kan udah ada Kak Aditya gitu ya, dari Ngawi itu udah jelas nih, udah tahu, oh aku mau join jenis-jenis beasiswa yang ini, yang harus gimana. Nah, yang pertama teman-teman, yang mungkin harus teman-teman list dulu atau lihat dulu adalah jenis-jenisnya. Jadi di BIM S1, teman-teman tahu sendiri kan, kalau misal ada 5 jenis. Yang pertama ada calon guru SMK seperti Kak Adit, terus juga pelaku budaya, ada BIM seperti siapa tadi, Francisca ya, itu juga ada asrama mahasiswa Nusantara, dan juga stipendium Hongarikum. Jadi teman-teman harus paham dulu, oh aku kira-kira maksudnya yang mana. Nah, teman-teman kan pasti udah melihat nih, udah dapat LOA juga. Kalau misal universitas teman-teman dan prodi teman-teman itu udah masuk di list yang ditentukan sama BPI gitu. Nah,
Kalau udah masuk berarti teman-teman udah melampaui atau sudah masuk di step selanjutnya, yaitu teman-teman melihat sasaran masing-masing jenis beasiswa. Nah, karena contohnya tadi Kak Adit ya, Kak Adit udah tahu kalau misal dia dari SMK dan pengennya masuk di calon guru SMK, itu udah bagus banget. Teman-teman harus tahu persyaratannya itu di calon guru SMK atau di BIM itu seperti apa. Kira-kira teman-teman masuk nggak sih di kualifikasi itu? Gitu. Nah, kalau misal udah tahu, udah menentukan, berarti teman-teman udah bisa langsung ke persyaratan umum dan persyaratan khususnya. Nah, ini sebenarnya yang cukup banyak ya, karena setiap jenis beasiswa itu punya persyaratannya sendiri gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah tahu, udah memahami di situ, teman-teman bisa langsung lihat di mekanisme pendaftarannya. Oh, pendaftarannya itu seperti apa? Oh, kalau misal di BIM atau di BPI, mohon maaf, itu ada dua nih, ada yang administrasi sama yang substansi atau yang wawancara gitu. Nah, di sini aku lebih ngebahas ke yang administrasinya dulu aja ya. Nah, habis itu teman-teman jangan lupa juga baca jadwal pendaftarannya. Kalau misal sekarang masih belum ini ya, masih belum deadline karena masih tanggal 30 nanti. Nah, terus yang terakhir teman-teman harus tahu nih mekanisme seleksi dan penetapannya itu seperti apa. Nah, teman-teman bakal jadi awarded kalau memang teman-teman itu memenuhi semua persyaratannya dan memenuhi ketentuan yang diminta gitu. Terus next slide Kak. Nah, ini yang menurutku cukup perlu teman-teman perhatikan buat sekarang karena teman-teman bakal masuk di seleksi administrasi ya. Jadi usahain teman-teman itu menyiapkan berkasnya itu dengan maksimal. Dengan maksimal itu yang gimana? Jadi yang lengkap dan sesuai kriteria dan uh, enggak apa ya? Enggak melampaui gitu loh, enggak kurang dan juga kelebihan gitu. Nah, terus di sini teman-teman misal nih ya, disuruh untuk mengumpulkan scan KTP gitu. Nah, usahakan teman-teman itu nyekennya itu yang benar-benar bisa dilihat dan jelas gitu. Karena apa? Karena di ketentuannya seperti itu gitu. Jadi jangan sampai hal-hal kecil kayak gitu justru menggugurkan teman-teman di tahap awal gitu. Nah, lanjut ke yang selanjutnya ada buat timeline dan ingat tanggal penting. Ini sebenarnya teman-teman bakal bermanfaat banget karena kita kan tahu ya kalau misal satu kegiatan ini atau BPI ini tuh ada timelinenya. Jangan sampai teman-teman tuh kelewatan batas. Nah, usahain juga teman-teman buat selalu update tentang informasi terbarunya, baik itu di sosmednya ataupun di website. Karena di tahun kemarin itu kita sampai beberapa kali revisi buku panduan teman-teman dan itu berpengaruh banget karena namanya revisi ya pasti ada perubahan. Kalau misal kita ngikutinnya yang lama, takutnya malah nggak sesuai gitu. Jadi teman-teman harus selalu update tentang buku panduan yang ada di websitenya karena itu nggak diinformasikan gitu loh. Jadi harus kita dulu yang inisiatif untuk melihat gitu. Nah, lanjut jangan sampai telat. Teman-teman usahain dan memang harus ya kita nggak boleh melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Karena nanti pasti otomatis bakal langsung gugur gitu. Nah, next slide Kak. Ini aku cepet-cepet aja biar nanti teman-teman lebih banyak buat sharingnya atau mungkin lagi sekarang persiapan terus bingungnya di mana biar nanti bisa lebih banyak ditanyanya gitu ya. Nah, lanjut ini di jujur, realistis, dan relevan. Ini aku lebih ngebahas ke esainya, teman-teman. Jadi kita kan diminta untuk memberikan ini ya, penjelasan tentang deskripsi diri kita, tentang penilaian kita atau self-assessment, sama kita itu mau jadi apa, mau memberikan apa, mau berkontribusi apa setelah lulus gitu. Nah, yang ini yang pertama itu tentang 3 poin penting mengenai komitmen kontribusi ke Indonesia atau ke asal negaranya pasca studi ya. Ada deskripsi diri, deskripsi peran apa yang akan dilakukan, sama bagaimana kita mewujudkan peran tersebut. Nah, ini teman-teman, usahain teman-teman itu nulisnya jujur. Jangan sampai teman-teman terlalu muluk-muluk, jadinya malah nggak sesuai dan malah memberatkan gitu ke depannya. Jadi, karena di sini itu apa ya, pihak penyelenggara dari BPI sendiri,
itu tuh pengen tahu teman-teman itu seperti apa sih orangnya. Jadi kalau misal teman-teman orangnya memang ambisius gitu ya, nggak apa tulisin aja gitu. Jangan di apa kita pengen memberikan yang terbaik banget, mau menunjukkan kualitas kita itu baik banget, malah justru muluk-muluk dan nggak sesuai gitu. Dan di sini untuk perannya juga menurutku bikin yang realistis, bikin yang memang relevan sama prodinya teman-teman, sama apa yang teman-teman pelajari sekarang. Jangan sampai kalau misalnya aku nih, aku pengennya jadi guru gitu, tapi aku tulisnya tentang upayaku jadi dokter itu kan nggak sesuai ya, nggak realistis. Jadi tulisnya itu yang sesuai aja. Misalnya aku jadi guru, nah itu realistis banget karena apa? Karena sekarang aku kuliahnya di bidang pendidikan, khususnya di pendidikan guru sekolah dasar kayak gitu. Nah, next slide Kak. Nah, ini tentang diri sendiri ya teman-teman. Ini yang menurutku penting untuk teman-teman jabarkan sejujur-jujurnya. Karena dengan reviewer ini tahu bagaimana karakternya teman-teman, bagaimana dirinya teman-teman itu, mereka akan lebih mudah untuk, oke ini anak kalau memang dia punya kelebihan ini, kekurangannya ini, tapi dia mampu nih mengatasi kekurangannya itu tadi. Nah, itu bakalan lebih dilirik gitu sama reviewernya. Dan juga yang tadi aku bilang jangan terlalu muluk-muluk, yang realistis aja dan yang sesuai dengan pengalaman teman-teman karena ini deskripsi diri ya, yang tahu dirinya kita kan ya kita sendiri. Jadi usahain memang sesuai dengan diri kita itu seperti apa gitu. Nah, di sini mungkin eh, aku mau menjelaskan sedikit tentang esai, boleh tentang esaiku gitu buat teman-teman jadi apa apa namanya referensi gitu. Mungkin aku boleh share screen, Kak. Oke. Ya, teman-teman mungkin ada pandangan gitu ya, kalau udah, aduh suntuk banget nih mau nulis apa gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi referensinya teman-teman gitu. Ya, aku izin share screen ya, teman-teman semuanya. Nah, di sini aku mau langsung membahas tentang komitmen kembali ke negara asal atau instansi asal gitu ya. Jadi teman-teman, di sini teman-teman itu bisa menuliskan langsung pokok permasalahannya yang pengen teman-teman hadapi itu yang apa. Jadi perannya teman-teman itu untuk mengatasi apa dalam permasalahan apa begitu. Nah, di sini aku langsung menuliskannya karena aku pendidikan ya fokusnya. Jadi aku langsung menuliskan kalau pendidikan itu lo nggak merata. Pendidikan itu eh, berpengaruh loh ke kemiskinan dan ternyata selama ini anak-anak itu masih minim kemampuan literasinya. Nah, ini aku nulisnya nggak asal-asalan, jadi aku tetap riset gitu, riset dulu. Jadi biar teman-teman tuh kelihatan kalau emang aku tuh niat gitu. Aku udah tahu nih permasalahannya kayak gini, aku pengen berperannya seperti ini karena udah ada risetnya dari sumber mana gitu. Ini aku ngambilnya dari BKKBN gitu. Nah, setelah teman-teman menuliskan apa ya permasalahannya, teman-teman bisa langsung menuliskan eh, kelebihannya teman-teman buat berperan tuh apa sih gitu. Kenapa kok teman-teman itu mau berperan seperti itu gitu. Kalau misal aku pengennya berperan sebagai guru. Nah, kenapa? Karena aku tuh merasa aku memiliki kesempatan untuk membantu teman-teman sekolah dasar gitu ya. Nah, kok bisa? Karena aku udah mulai ngajar itu dari SMP gitu. Jadi aku udah tahu nih, oh ternyata selama aku mengajar itu ada loh permasalahan seperti ini. Jadi aku pengen berperan untuk mengatasi permasalahan itu gitu. Nah, di sini aku langsung nembak di awal ya tentang aku tuh pengen jadi guru. Pandanganku tentang guru itu seperti apa. Nah, di sini aku menuliskan kalau misal guru itu juga berperan untuk pembentukan karakter gitu. Jadi teman-teman bisa disesuaikan aja, teman-teman pengennya jadi apa, dan kira-kira viewernya itu tahu opini kita tentang masalah ini tuh kayak gimana sih gitu. Nah,
Di sini sebenarnya ini agak panjang ya, karena di teman-teman itu cuma 1.000 sampai 1.500 kalau nggak salah. Itu bisa dipersingkat aja yang di bold-bold ini. Jadi kayak pokok-pokoknya itu seperti apa gitu. Nah, ini aku ngasih apa ya, highlight lagi, menekankan ulang bahwa secara singkat aku tuh pengen jadi guru karena aku pengen menanamkan pendidikan karakter gitu. Nah, ini udah. Terus aku pengen menuliskan kalau misal aku jadi guru, itu sesuai nih sama keinginan aku, eee, dengan pengalaman aku gitu. Jadi nggak asal-asalan, karena aku udah punya pengalaman di yang tadi ngajar, jadi aku udah tahu aku pengen jadi guru gitu. Nah, teman-teman di sini selain kita berkeinginan, kita kan juga harus ada usahanya nih. Nah, di sini karena aku menyadari teman-teman kalau misal aku pengen jadi guru, aku tuh juga harus mengembangkan diri aku sendiri. Gimana aku bisa ngajar kalau misal akunya eee, nggak apa ya, nggak punya kapabilitas di situ gitu. Jadi kalau misalnya tadi mungkin di sini ada, eee Febrian gitu ya, dia pengennya jadi geografer misal. Nah, ya harus paham nih geografer itu ngapain, terus usahanya Febrian buat jadi geografer itu seperti apa, kayak gitu. Nah, di sini aku menuliskannya seperti pengembangan diri di bidang akademik dan non-akademik ya. Terus juga ditulisin juga nih pengalamannya itu ngapain. Tadi udah sempet aku singgung di awal kalau misal aku tuh pernah ngajar waktu SMP gitu ya. Nah, ini aku tulisin juga kalau misal aku tuh pernah berkontribusinya itu seperti ini gitu. Jadi tulisin juga teman-teman berkontribusinya itu seperti apa. Kalau misal teman-teman udah punya pengalamannya gitu. Nah, ini sebenarnya ya teman-teman nggak harus menuliskan tentang, yang udah benar-benar dipraktekkan atau mungkin bisa dituliskan itu, pengalamannya selama PKL. Kalau di SMK kan kalau nggak salah ada PKL juga kan. Nah, itu tulisin juga kalau misal kamu tuh udah pernah PKL dan selaras tuh sama keinginan kamu gitu pengalamannya. Nah, terus di sini juga karena aku pengen mengembangkan itu pendidikan di bidang pendidikan karakter gitu ya. Nah, ini aku juga menuliskan kalau misal aku tuh punya apa ya, opini yang penting loh di situ. Aku udah mulai sadar kalau pendidikan karakter itu penting dan nggak hanya aku terapkan nantinya, tetapi juga aku pelajari sekarang gitu. Jadi teman-teman tuh nulisnya nggak hanya angan-angannya teman-teman, tetapi juga menuliskan kalau misal teman-teman tuh sadar dan udah menerapkan di diri teman-teman sendiri gitu. Terus ini mungkin yang cukup penting teman-teman bahwa kadang ada orang yang pinter banget, pengalamannya banyak, terus juga prestasinya banyak, tetapi kok nggak lolos ya? Nah, bisa jadi karena dia menguraikannya atau menjelaskannya itu kurang pas gitu. Dia belum bisa mendeskripsikan secara baik apa-apa yang udah mereka dapetin gitu, pengalamannya itu. Nah, usahain teman-teman kalau misal udah punya pengalaman, baik itu tentang organisasi ataupun tentang kejuaraan gitu, itu jelasin juga teman-teman tuh ngapain sih gitu. Misal di organisasi nih, aku joinnya di MPK. Nah, di MPK itu aku ngapain sih? Oh, aku berkontribusinya itu dalam tata administrasi. Nah, usahain juga kalau misal menuliskan itu disambung-sambungin sama peran teman-teman nantinya. Nah, di sini aku menuliskannya itu gini, saya belajar untuk memahami orang lain karena hal ini juga berguna dalam proses mengajar. Jadi kan ini selaras banget ya sama tujuanku untuk jadi guru dan tugasnya itu mengajar gitu. Nah, kalau misal teman-teman udah dari awal, misalnya dari SMK ngambilnya itu sama jurusannya sama yang di SMK sama yang di SMK kuliah, itu menurutku jauh lebih mudah dan lebih gampang buat ngait-ngaitinnya gitu karena udah banyak kan topik-topik yang kalian lakuin gitu. Nah, di sini aku juga bentar, sorry terlalu ke bawah. Mana tadi? Oh, ini. Nah, tadi kan aku udah menjelaskan tentang non-akademikku. Nah, aku juga menjelaskan tentang akademikku. Dan lagi-lagi aku kaitkan dengan peran apa yang ingin aku lakukan nantinya gitu. Dan ini kelihatan banget kalau misal aku tuh mengaitkan dengan peranku di guru gitu. Karena dulunya aku apa ya, pas sekolah itu aku kayak udah ngelihat-ngelihat gitu loh, kalau misal, oh guru-guruku itu metodenya kayak gimana ya, guruku tuh ngajarin murid-muridnya itu kayak gimana. Nah itu,
menjadi satu poin plus ya menurutku, karena kita aware nih sama lingkungan kita, sama yang udah kita laluin gitu. Kita bisa belajar dari situ, dan itu bisa teman-teman tulisin juga di sini gitu. Terus ini aku highlight yang ini. Jadi ini aku udah nembak di awal kalau misal di masa depan aku itu ingin jadi tenaga pendidik gitu. Setelah aku menjelaskan pengalamanku yang tadi tentang non akademik dan akademiknya, aku langsung merujuk ke sini, ke peranku. Jadi aku pengen jadi tenaga pendidik gitu. Aku pengen jadi guru yang mengajarkan tentang pendidikan karakter gitu. Nah, ini teman-teman bisa langsung tulisin planningnya teman-teman itu mau gimana. Nah, misal nih teman-teman sekarang kan mau masuk kuliah. Nah, itu bisa ditulisin di semester 1 mau ngapain, di semester 2 mau ngapain. Nah, ini tuh ngebuat reviewer tuh tahu kalau oh ternyata anak ini tuh udah di planning loh selama kuliah itu dia mau ngapain aja. Dia udah tahu apa yang akan dilakukan. Jadi reviewer tuh kayak udah yakin gitu. Kayak ngasih uang tuh ya udah jelas dia mau ngapain gitu. Karena eh, mereka bakal ngasih kayak investasi gitu loh ke kitanya. Kalau misal kitanya nggak menguatkan kan juga susah ya. Jadi di sini udah ditulisin dulu planningnya mau ngapain. Nah, mungkin aku langsung ke planningku yang di semester 2. Aku menuliskan kalau misal aku itu mau bergabung ke kepanitiaan ataupun organisasi kemahasiswaan, gitu kan. Nah, aku juga mau bergabung di tim peneliti di universitasku. Nah, ini teman-teman jadi memberitahukan ke reviewer kalau misal kita itu benar-benar udah tahu mau ngapain. Kita udah nge-riset di univ kita itu udah ada apa aja yang menunjang untuk mewujudkan peran-peran kita tadi, gitu. Nah, jadinya kita tuh udah kelihatan kalau kita niat gitu, kita punya komitmen yang kuat dengan kita udah ngeriset, udah tahu apa yang akan dilakukan ke depannya, kayak gitu. Nah ini mungkin terlalu panjang, bisa teman-teman olah sendiri. Terus setelah menuliskan, di sini aku menuliskannya cuma 2. Kenapa cuma 2, Kak Kir? Karena waktu itu aku cuman punya waktu mepet, karena aku daftarnya kan mepet banget. Jadi aku cuman bisa menjelaskan seperti ini, tapi alhamdulillahnya masih bisa diberi kesempatan gitu ya. Nah, tapi aku langsung menuliskan kalau misal setelah lulus, aku pengen ngapain. Karena apa teman-teman? Karena di awal itu kan dia judulnya udah pasca studi gitu kan. Setelah teman-teman studi itu teman-teman kontribusinya mau apa. Nah, ini udah ditulisin di sini. Setelah lulus teman-teman tuh mau ngapain. Nah, balik ke tips yang tadi yang realistis, usahain teman-teman tuh yang realistis aja gitu. Kalau misal di sini kan aku pengen ngebangun yayasan ya, tapi aku menuliskannya setelah lulus. Karena aku sadar kayaknya aku nggak mungkin nih bikin yayasan pendidikan, tapi pas aku baru semester 1. Kayak kecuali kalau misal aku kaya banget gitu ya. Tapi kan di sini faktornya kan nggak kayak gitu. Jadi ya aku menuliskannya setelah lulus, aku pengen bikin yayasan itu setelah lulus gitu. Nah, eh, dan ini memang sangat relevan ya sama peranku jadi guru dan mewujudkannya seperti apa dengan mendirikan yayasan pendidikan kayak gitu. Nah, usahain juga lagi-lagi ke riset teman-teman. Kalau misal kita udah riset tuh pasti kan kita udah kelihatan kalau niat. Nah, itu tulisin aja di sini. Eh, kenapa sih kok aku pengennya bikin yayasan, atau teman-teman nanti selalu pengennya bikin apa? Nah, itu tulisin karena di Kompasiana tuh udah dirilis tahu kalau misal pada permasalahan ini gitu. Jadi aku pengennya membuat ini untuk mengatasi permasalahan tersebut kayak gitu. Nah, ini juga bisa aku tekankan lagi bahwa lembaga ini tuh selaras dengan pembentukan karakter. Kenapa? Karena tadi di awal aku udah ngomong kalau misal aku pengen jadi guru, aku tuh ingin menerapkan pendidikan karakter juga gitu. Nah, salah satu jalannya itu juga kayak gini. Nah, ini realistis banget karena selaras gitu kan. Aku pengen jadi guru, aku kuliahnya guru di universitas yang pendidikannya bagus, dan aku pengen bikin yayasan pendidikan. Jadi itu udah nyambung gitu. Usahain nyambung terus sama pengalaman. Mungkin itu yang tentang uh,
komitmen kembali ke Indonesianya. Nah, mungkin aku mau lanjut ke yang self assessment. Jujur waktu nyusun ini aku juga ngerasa aku tuh masih bingung, ini apa sih yang mau ditulis gitu. Kalau kelebihan kayaknya aku nggak punya kelebihan. Kalau mau dituliskan kekurangan juga kok kita menunjukkan apa ya aib gitu kan. Tapi semoga dengan teman-teman ngelihat ini jadi ada referensi gitu. Nah, aku langsung nembak di awal teman-teman. Jadi semua kalau misal teman-teman lihat ya, aku bold itu di awal semua. Karena apa? Karena gini, aku menyadari kalau misal reviewer itu juga manusia yang bisa capek gitu dan yang di-review itu nggak cuma satu dua tapi ribuan banget kan. Nah, eee, karena manusia itu bisa capek, aku khawatirnya kalau misal poinku itu aku tuliskan di tengah, itu malah nggak kebaca sama reviewer-nya. Jadi, aku langsung tuliskan di awal, biar reviewer itu tahu kekuatanku tuh loh seperti ini, kekuranganku itu seperti ini, gitu. Nah, ini di kekuatan dulu ya. Tulisinnya itu sesuai dengan diri teman-teman, karena yang tahu diri teman-teman itu kan, teman-teman sendiri. Bisa disimpulin dari misal pengalamannya teman-teman, "Oh, aku sering ikut organisasi, aku sering jadi ketua," gitu. Nah, berarti di situ ada kelebihan di bidang kepemimpinan gitu. Atau kalau udah mentok banget, teman-teman udah bingung, "Nih kelebihanku apa ya?" Teman-teman bisa banget tanya ke temennya gitu, "Eh, menurutmu aku kelebihannya apa sih?" Gitu. Nah, setelah dapet pencerahan tadi, teman-teman bisa dituliskan di sini dan dijelaskan atau dijabarkan lebih lagi, gitu. Nah, di sini aku menuliskannya itu aku bisa mengenali diriku sendiri. Nah, ini teman-teman, yang mungkin jadi tipsnya juga, aku cenderung untuk menuliskan hal-hal yang, kecil gitu, hal-hal yang, bukan terlalu gede, nggak terlalu muluk-muluk, tetapi itu bisa ngena gitu. Jadi bisa reviewer tuh bisa lebih tahu gitu, "Oh, aku orangnya seperti ini," kayak gitu. Nah, usahain juga ini teman-teman tulisnya nggak yang disebutkan doang, nggak yang ya karena saya disiplin karena saya selalu datang tepat waktu, tapi juga dijelaskan, "Kamu tuh disiplinnya kayak apa?" "Oh, aku selalu datang tepat waktunya itu karena aku menyadari kalau misal, datang terlambat itu menimbulkan apa ya, orang tuh berspekulasi negatif tentang aku atau mungkin, kalau misal aku datang terlambat itu nggak enak atau kesannya nggak menghargai," kayak gitu. Nah, itu bisa teman-teman jelasin, jadi nggak cuma disebutkan aja, tapi dijelasin juga, dijabarkan, kayak gitu. Karena di sini aku juga kayak gitu, aku setelah menyebutkan kelebihanku, aku juga menjelaskan alasannya, kenapa sih kok aku bisa bilang kayak gitu, oh alasannya seperti ini, gitu. Nah, di kelebihan juga teman-teman bisa nulisin, upaya teman-teman itu kayak gimana gitu, untuk meraih sesuatu yang teman-teman pengen capai. Misalnya nih, aku menuliskan kalau misal aku tuh, cukup ambisius. Nah, ambisiusnya itu seperti apa sih? Ini, karena aku mau begadang berhari-hari gitu ya untuk menyelesaikan tugas-tugasku. Nah, tetapi ini yang menjadi kelebihan, aku itu juga menyadari kalau misal kesehatan itu penting. Kadang kan ada orang yang, eee sampai sakit gitu kan, kalau misalnya ada yang ikut pelatnas, nah itu kan ada kalau misal, kesehatan itu tanggung jawab dirinya sendiri gitu kan. Nah, ini aku tulisin justru yang menjadi, poinnya adalah ini, aku menyadari bahwa kesehatan itu juga penting, sesuai sama ini mengenali diri sendiri karena aku bisa mengenali diriku sendiri, gitu. Aku nggak bisa kalau di-pressure terlalu, eee gini, itu nggak bisa. Nah, berarti aku mengatasinya itu seperti apa, misalnya kayak gitu. Nah, ini yang aku jelasin tadi, mungkin ini adalah hal yang sepele, namun ini justru menjadi kelebihan saya karena saya sadar akan hal-hal kecil. Sehingga kenapa? Kalau misalnya kita nggak, ngejaga kesehatan kita, pasti kan nanti akan berpengaruh nih ke kemampuan kita, ke apa ya, waktu kita belajar itu jadi nggak optimal. Nah, itu juga ditulisin di sini. Kayak gitu. Jadi kalau misal teman-teman punya kelebihan, jelaskan juga alasannya kenapa, terus juga,
tunjukkan juga contoh-contohnya itu seperti apa gitu. Nah, di sini mungkin aku mau ngebahas yang di organisasi mungkin ya. Kalau anak organisasi itu kan ada mungkin stereotip tentang kepemimpinan, tentang manajemen waktu dan sebagainya gitu kan. Nah, ini aku juga nulisin kalau misal aku itu eh seorang sekretaris, aku anak organisasi. Nah, di sini tuh aku ngapain aja? Oh, aku bertugasnya untuk memimpin rapat organisasi. Nah, aku bertugas untuk bisa menjaga jalannya rapat itu tetap kondusif. Nah, itu teman-teman jelasin gitu. Itu kan sebenarnya hal-hal yang detail banget kan. Justru itu jelasin sedetail-detailnya kayak gitu. Nah, setelah teman-teman menjelaskan kalau misal teman-teman itu punya kelebihan itu, teman-teman juga bisa ngambil hikmah dari kegiatan yang udah teman-teman dapat gitu. Karena di sini aku menuliskan juga kalau misal aku tuh belajar untuk menghargai orang lain. Nah, kenapa kok aku menuliskan ini? Karena yang awal kan aku menuliskan kalau aku tuh kelebihannya bisa memahami diri sendiri. Nah, di sini aku juga berusaha untuk memahami orang lain gitu. Jadi selaras antara interpersonal aku dan eee, hubunganku dengan yang orang lainnya gitu. Nah, ini mungkin bisa teman-teman tambahin juga tentang pengalaman teman-teman kalau misal teman-teman pernah jadi MC atau mungkin pernah jadi ketua panitia atau pernah jadi si perlengkapan, si desain dan sebagainya gitu. Nah, ini aku mau bahas tentang kelemahan atau kekurangan kita gitu. Sebenarnya aku bingung banget karena kadang kan kita pengen ya dilihatnya itu baik terus gitu. Aku tuh pengen dilihat orang tuh baik-baiknya doang gitu. Aku nggak mau tuh ngasih tahu kekuranganku. Tetapi karena di sini memang diminta dan ini menjadi salah satu faktor yang dinilai, eee, bisa teman-teman tanya lagi tuh ke temennya atau ke orang-orang teman-teman. Kira-kira kekuranganku itu apa ya gitu, itu kalau udah mentok banget. Tapi kan di sini kalau calon award BPI itu kan pasti udah aku yakin itu bisa gitu. Nah, di sini sebenarnya konsepnya sama, jelaskan dulu, sebutkan dulu kekurangannya teman-teman itu apa, terus berikan contohnya juga, kenapa kok teman-teman itu oh, sorry banget yang ini kan aku menuliskan kalau misal aku tuh mudah overthinking gitu. Nah, ini udah ditulisin kekuranganku itu apa. Nah, tetapi teman-teman bisa juga menuliskan, dilengkapi dengan bagaimana teman-teman itu mengorganisir itu, bagaimana teman-teman mengatasi itu gitu. Jadi kalau udah overthinking, berarti aku ngapain ya? Oh, aku ini memberikan afirmasi-afirmasi positif gitu. Atau mungkin teman-teman ada yang anaknya deadlineer. Berarti kalau misal deadlineer itu kan mepet-mepet gitu ya, diusahakan nggak mepet-mepet dengan membuat apa, mungkin membuat timeline atau mungkin yang deadline-nya masih 1 bulan lagi bisa teman-teman majuin untuk diri teman-teman itu di 3 minggu awal. Jadi tetap nge-deadline di 3 minggu awal itu tadi, tetapi nggak nge-deadline di, deadline yang sebenarnya, kayak gitu. Nah, kan juga menyebutkannya nggak satu, karena aku menyadari ada beberapa kekuranganku, aku menuliskan ini, aku tuh orangnya pelupa, tetapi aku juga menuliskan solusinya. Aku menuliskan kalau misal aku menulis list-list tugas harian, jadi biar lebih ketata dan nggak lupa, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa menuliskan, kekurangannya teman-teman apa dan solusinya juga, gitu. Jangan lupa untuk dijelaskan, contohnya gitu ya. Nah ini, aku memberikan contoh kalau misal aku di sekolah, itu aku ngasih ketentuan tugasnya. Misal nih, aku ada tugas, menulis apa ya, artikel gitu. Nah, ketentuannya itu apa aja sih? Oh, tulisannya atau font-nya itu harus Times New Roman, ukurannya 12 kayak gitu. Itu sebenarnya hal kecil tetapi, menjadi apa ya, poin plusku karena aku menyadari itu tuliskan juga biar nggak lupa, kayak gitu. Nah, terus ini adalah hal yang membanggakan. Sebenarnya tergantung teman-teman ya, hal membanggakan itu apa aja gitu. Nah, ini aku jadi finalis, KSN. Kenapa kok jadi finalis aja udah,
membanggakan bagi aku karena aku tuh merasa KSN itu berbeda dengan dengan lomba-lomba yang lainnya gitu. Jadi setelah aku tahu kalau misal KSN ini berbeda, jadi aku merasa, oh ini nih aku yang dapet feel-nya itu di sini. Aku dapet apa ya? Aku cukup bangga dengan aku bisa jadi finalis di KSN karena KSN itu beda sama lomba-lomba yang lain gitu. Kalau misal di sini ada yang anak KSN, itu pasti tahu kan kalau misal seleksinya itu banyak banget. Ada yang dari sekolah dulu, terus juga ke kabupaten atau kota, terus provinsi baru ke nasional. Kalau mau ke IGU masih ada seleksi pelatnas juga, pelatnas 1, 2, terus pokoknya banyak banget kan. Nah, itu tuh menurutku berbeda dengan lomba-lomba lain yang notabene biasanya tuh ya udah kita paling seleksi awal semifinal terus udah langsung ke finalnya gitu yang dimana jangka waktunya tuh juga beda gitu. Makanya aku menuliskannya di sini berbeda dengan lomba-lomba yang lain gitu. Mungkin teman-teman bisa lebih spesifik gitu ya intinya di sini. Biar reviewer tuh tahu kenapa sih kok ini tuh membanggakan buat nih anak gitu karena dijelaskan gitu. Nah, di sini aku juga menuliskan kalau sebenarnya aku tuh pesimis anaknya di KSN awalnya. Tetapi setelah aku menjalani, aku tuh bisa loh lolos gitu. Nah, ini aku tuliskan juga kalau setelah aku lolos itu enggak yang serta-merta seneng aja, tetapi aku juga merasa lebih banyak nih tanggung jawabku. Nah, itu bisa teman-teman apa ya, jadiin highlight karena itu juga menggambarkan diri teman-teman gitu atau juga secara nggak langsung tuh mendeskripsikan teman-teman itu seperti apa. Berarti kan kalau misal kayak gini udah kelihatan nih, oh berarti anak ini tuh juga bertanggung jawab sama apa yang udah dia raih gitu. Nah, terus selain berbeda, kenapa kok KSN itu menurutku cukup membanggakan karena aku tuh bisa merasain manfaatnya gitu. Manfaat KSN itu nggak hanya setelah KSN dapat sertifikat terus udah, tapi aku juga bisa loh daftar ke Beasiswa Indonesia Maju gitu di BIM dengan bekal sertifikat dari KSN ini meskipun cuma finalis kayak gitu. Jadi intinya teman-teman jelasin itu sedetail-detailnya, tapi juga karena kalau ini sebenarnya terlalu panjang, jadi bikin yang ringkas tetapi bisa dapat poin-poinnya gitu. Nah, yang terakhir ini ada pengalaman kurang membanggakan. Eh, ini aku menuliskannya itu bukan yang gede gitu ya, atau mungkin aku nggak membanggakan karena aku gagal juara apa gitu. Tetapi aku menuliskannya itu lebih ke personal. Jadi kalau misal nih ya, teman-teman nulisnya karena aku gagal seleksi ini gitu kan. Yang gagal kan nggak cuma teman-teman aja, ada banyak banget yang gagal. Jadi teman-teman jadi kayak lebih effort gitu loh untuk menjelaskan perbedaanku sama orang lain tuh apa gagalnya gitu. Tapi di sini aku lebih menuliskan ke yang emang fokus di aku, di personality aku karena aku pernah nih lupa nggak konfirmasi tentang suatu hal. Nah, itu jadi kurang membanggakan karena apa? Karena eh, eh, berpengaruh ke kegiatan rapatnya atau mungkin berpengaruh ke apa gitu tuh bisa jelasin. Dan jangan lupa tetap dikasih apa ya kayak hikmahnya gitu. Manfaatnya teman-teman tadi itu apa sih? dengan detail. Oke, selanjutnya ke pembicara terakhir yaitu tentang proposal. Ini Mas Rofi malam atau pagi? Oh, di record. Ngapain kamu rekam? Menurut saya yang lain, tapi ternyata itu enggak aku lakukan kayak gitu. Nah, tetap ya di akhir yang tadi aku bilang tentang dampak positif dan negatif, aku juga menuliskan dampak positifnya bahwa aku di sini berarti belajar untuk lebih ikhlas dan juga mensyukuri apapun yang telah terjadi gitu. Jadi usahakan emang benar-benar yang kalian rasakan yang benar-benar disesali banget yang kayak gimana gitu. Nah, terus ini teman-teman yang tadi aku udah bilang di awal ya, kalau misal yang penting itu bagaimana kita bisa mendeskripsikan itu. Sebenarnya kan mungkin
banyak banget kan mungkin kelebihan atau di hal yang disesali atau mungkin di hal yang kurang membanggakan itu sebenarnya banyak banget contohnya gitu. Tapi usahakan teman-teman ngambil yang memang realistis, memang jujur banget dan relevan gitu. Dan kalian itu bisa menjelaskan itu secara jelas, ringkas, dan bisa dipahami langsung sama pembacanya. Mungkin sejauh ini itu ya yang aku bisa sampaikan ke teman-teman semuanya, bisa sharingkan. Aku izin untuk selesaikan dulu ini share screen-nya. Dan aku kembalikan ke moderator. Oke, tadi masih ada satu slide ya dia yang belum diselesaikan di share screen. Maksudnya yang dari file sebelumnya itu mau diselesaikannya itu dulu? Oh, boleh Kak. Yang di ini ya, di PPT. Iya. Boleh. Oke. Sebentar ya. Dan sembari Mbak Kirana melanjutkan, mungkin teman-teman bisa ini ya mempersiapkan pertanyaannya. Oke, mungkin sembari bisa langsung saja deh, soalnya ini Oke, masih Kak. ada satu slide ya. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Ini aku sebutin aja kali ya. Oke ya. Nah, ini sebenarnya tambahan aja teman-teman bahwa ada tips lain, yaitu kita harus niat dulu. Kalau misalnya kita nggak niat, itu bakal susah karena banyak banget sebenarnya kesempatan-kesempatan yang diabaikan gitu sama teman-teman yang lain yang sekarang ini nggak join di sini, nggak daftar di BPI-nya. Karena mungkin apa? Karena kurang semangatnya, kurang niatnya gitu. Jadi kalau emang teman-teman udah niat di sini, itu bakalan lebih mudah gitu untuk melewati setiap prosesnya gitu. Nah, terus yang kedua ada mengetahui misi pemberi beasiswa. Jadi teman-teman, yang biar gampang ya, ini sebenarnya yang aku lakuin setiap aku nulis esai atau mungkin aku nulis artikel atau tentang karya tulis ilmiah, itu yang pertama aku lihat adalah latar belakangnya dulu dari si penyelenggara, dalam hal ini BPI gitu ya. Nah, BPI itu pengennya gimana sih? Oh, ya di BPI itu pengen setelah anak-anak ini kuliah, itu mereka balik ke Indonesia dan mengembangkan di Indonesia gitu kan dengan ilmu yang mereka dapat. Jadi, oke, aku harus membuat planning apa aja yang akan aku lakukan. Yang tadi udah aku jelaskan juga. Nah, ini tuh lebih mempermudah kita biar kita itu selaras gitu, relevan dengan apa yang di latar belakangnya. Bisa banget teman-teman tulisin di teman-teman cari gitu di poin-poin yang lain, misal di apa esainya atau mungkin di persyaratan-persyaratan tentang harus punya prestasi dan sebagainya, itu bisa teman-teman gali lagi di buku panduan ya. Dan yang terakhir yang pasti adalah berdoa dan meminta doa. Nah, kalau berdoa ini kan lebih ke kita sama Tuhan gitu ya. Tapi juga jangan lupa meminta doa ke orang-orang lain seperti orang tua, ke guru, karena kalau misal mereka ridho, mereka apa ya bahasanya mendukung gitu, mendoakan kita itu bisa jadi jalur langit gitu, bisa jadi fast track-nya kita biar lebih mudah gitu. Jadi jangan lupa juga untuk meminta maaf, karena aku percaya kalau misal kita itu ada salah atau punya dosa itu juga berpengaruh gitu loh sama kehidupan kita selanjutnya. Salah satunya ini ya pas waktu daftar mungkin kalau kita apa ya ada orang yang nggak enak ke kita itu bisa ngaruh gitu. Kita nulisnya susah, terus juga mau ngelengkapin berkasnya itu jadi susah. Nah,
Kalau bisa, kalau memang teman-teman ngerasa kayaknya aku punya salah ya ke anak ini atau ke orang ini, itu usahain untuk minta maaf biar mereka itu ikhlas dan ridho kalau misalnya kita mau ngapain kegiatannya kayak gitu. Dan mungkin itu Kak sudah. Ya, baik, pemaparan yang sangat menarik dari Mbak Kirana, begitu ya, tidak hanya secara teoritis, namun juga langsung begitu ya, membedah esainya kayak gitu. Baik, teman-teman sekalian, ini kita masih ada waktu sampai pukul 11.45, begitu ya, waktu yang sangat panjang. Sehingga sesi pertama ini untuk tanya jawab akan saya persilakan kepada teman-teman secara resen ya, secara bertanya lebih langsung tentunya lebih enak gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau konsul secara langsung begitu ya, kami persilahkan begitu. Oke, mungkin ada yang bertanya, mungkin ada hal spesifik yang ingin lebih ditanyakan begitu, sangat diperbolehkan begitu ya. Di sini Saya ada, tanya. ya. Jadi untuk prestasi yang dilampirkan, kira-kira cukup dari OSN Puspresnas atau mungkin bisa ditambahkan lomba-lomba universitas itu kira-kira maksimal berapa lomba ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Febrian. Langsung saja ya, Mbak Kirana langsung dijawab. Jadi nanti soal pertanyaan langsung dijawab seperti itu. Oke, baik Fabian. Sebelumnya bisa banget ya teman-teman kalau misal punya prestasi di luar Puspersnas. Jadi kalau di universitas atau lembaga yang lain, selama itu di tingkat nasional dan internasional, itu bisa banget untuk dilampirkan. Tapi jangan lupa untuk dikurasi dulu. Nah, tetapi ini ya, kurasi itu seingatku ditutup tanggal 10, tapi nanti mungkin bisa teman-teman update lagi ya di file di websitenya. Kalau untuk jumlahnya berapa maksimal, kayaknya nggak ada ya untuk maksimalnya. Tapi coba aku liatin dulu nanti. Kalau aku kemarin, aku melampirkan 4. Jadi yang 3 itu kurasi, jadi bukan dari Puspersnas. Yang 1 baru Puspersnas. Dan itu pun cuma finalis gitu, bukan apa juara gitu. Tapi bisa banget teman-teman lampirin karena bisa jadi kan penilaiannya kan nggak hanya sertifikat ya, jadi ada penilaian-penilaian yang lain kayak gitu. Kayaknya untuk yang apa maksimalnya kayaknya nggak ada maksimalnya deh. Gitu Febrian, mungkin mau ada timbal balik lagi? Mungkin ada timbal balik dari Mas Febrian. Ada yang ditanyakan lebih lanjut. Apa pengalaman di pelatnas itu bisa dimasukkan ke ISTE gitu? Oke, kalau di pengalaman pelatnas, kalau misal dapat sertifikat mungkin bisa ini ya bisa dilampirin juga, tapi mungkin bukan yang di prestasi, tapi di pengalaman gitu kan ada nih yang pengalamannya. Nah itu mungkin bisa dilampirin di situ, yang di pelatihan gitu. Tapi nanti ini ya, Febrian mungkin aku tanyain ke temanku yang pelatnas dulu itu kira-kira dilampirin atau enggak. Cuman seingatku dilampirin sama mereka. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya kembali, oh ya jangan lupa untuk menyebutkan nama ya. Dan ini Mbak Kirana, mungkin nanti kalau ada yang mau konsul secara private gitu, boleh kan ya Mbak ya? Boleh banget. Jadi ini teman-teman mungkin informasi aja ya buat yang sekarang ada di sini. Kebetulan aku sama teman-temanku Wardi juga yang tahun lalu mau buka ini nge-profit dari esainya teman-teman gitu. Jadi kalau misal teman-teman mau dibantu untuk ngerevisi atau dinilai itu bisa banget nanti kontak di aku, nanti aku bikinin grupnya biar kita bisa sama-sama belajar bareng di situ. Tuh. Oke, kira-kira bisa menghubungi via apa nih Mbak? Via Instagram kah atau WA mungkin?
Iya, bisa banget di Instagram ya, DM aja nanti di akunku yang tadi udah aku tulisin di Aikirana, triple A di akhir. Nanti bisa DM aja. Oke, baik. Wah, sangat baik sekali nih Mbak Kirana dan teman-teman berkenan ya untuk memprofit esai dari teman-teman semuanya. Baik teman-teman, ini kita masih mau punya waktu yang sangat panjang begitu ya. Jadi yang bagi yang ingin bertanya secara langsung atau mungkin bisa via chat juga begitu ya terkait gimana sih apa ya hal-hal yang masih dibingungin kayak gitu. Boleh banget. Saya mau bertanya, Kak. Nama saya Aditya. Silahkan. Terkait dengan wawancara apa saja yang harus dipersiapkan? Mohon maaf, bisa diulangi? Terkait dengan wawancara apa saja yang harus dipersiapkan? Oke, jadi ini langsung ke wawancara ya. Nah, di wawancara sendiri itu menurutku pertanyaannya bukan yang terlalu apa ya sulit-sulit gitu teman-teman. Justru lebih ngejelasin tentang diri kita sendiri. Jadi kenapa kita ngambil universitasnya di situ, kenapa ngambil prodinya di situ, terus juga apa sih yang bikin kamu tertariknya ngambil prodi itu gitu. Terus juga ditanyanya itu pokoknya lebih ke personal gitu dan menurutku nggak susah selama teman-teman bisa menjawab dengan jujur gitu. Itu udah ada bocoran tadi ya pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin dari Mas Aditya ada tanggapan balik atau sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman untuk mungkin mau konsul curhat gitu boleh banget loh di sini. Boleh banget gitu. Mungkin bingung apa bikin esainya bingung nih Kak gitu atau kok aku nggak bisa ini ya kayak nggak bisa mendeteksi apa sih kelebihan dan kekurangan. Nah, itu boleh banget. Di sesi ini tidak hanya sebatas teoritis, namun juga langsung ke praktisnya begitu. Jadi teman-teman yang mungkin ada kendala bisa banget ditanyakan di sini. Oke, kami persilahkan. Sama ini Mbak Kirana, mungkin pertanyaan dari saya ya. Ketika Mbak menyantumkan, oh oke sebentar, ini ada pertanyaan dari room chat. Oke, ini nih. Ini dari Kak Melani Fitri. Assalamualaikum, saya Melani. Izin bertanya, gimana cara nulis esai tapi sangat minim pengalaman dan prestasi, Kak? Nah, gimana tuh, Mbak Kirana? Oke, terima kasih ya Melani untuk pertanyaannya. Jadi sebelum teman-teman menuliskan esainya itu, usahain teman-teman udah tahu nih, teman-teman tuh udah lolos belum sih di persyaratannya gitu. Kalau misalnya tadi kan minim prestasi gitu ya, tetapi aku punya sertif nih Kak di nasional gitu ya. Aku pernah juara nasional gini dah. Itu bisa banget teman-teman tulisin gitu. Pengalaman teman-teman ketika lomba itu kayak gimana? Atau ketika mau lomba teman-teman persiapannya seperti apa, terus teman-teman waktu persiapan itu kendalanya apa sih gitu, atau mungkin yang ngebuat teman-teman mudah dalam belajarnya itu apa gitu, itu bisa banget terus teman-teman tulisin gitu, nggak harus kayak yang tadi aku tulisin ya, aku tuh nggak menjelaskan terlalu banyak, tetapi aku ngambil poin-poin aja dan aku jelaskan secara detail gitu. Jadi kalau teman-teman minim prestasi atau minim pengalaman, nggak apa-apa masih bisa dituliskan. Tapi ini ya, aku mungkin pengen tahu dulu gitu, pengalamannya itu seperti apa. Kalau misal teman-teman maksud itu pengalaman organisasi nggak punya gitu, itu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman ngerasa, oh aku pernah nih belajar ini dan aku merasa aku punya kelebihan di sini, itu bisa banget ditulisin gitu. Jadi nggak harus yang benar-benar aku jadi
ketua ini, aku jadi wakil ini gitu. Tapi yang di dekatnya teman-teman aja tuh masih bisa ditulisin gitu. Oke, jadi yang di highlight ini ya teman-teman, prestasi itu nggak harus yang bombastis gitu ya, pun pengalaman nggak harus yang bombastis gitu. Hal-hal sekecil apapun gitu ya, itu sangat bermakna gitu. Jadi teman-teman jangan minder ketika mungkin dirasa minim pengalaman ataupun prestasi kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Sri Wahyuni. Halo Kak, saya Rara, mau bertanya, untuk deskripsi diri itu apa aja ya yang disebutkan dalam esai? Oke, terima kasih pertanyaannya sebelumnya. Kalau misal teman-teman lihat di buku panduan, di deskripsi diri, itu teman-teman bisa menjelaskan tentang pengalaman teman-teman dulu. Terus juga bisa menjelaskan karakter teman-teman. Teman-teman itu orangnya seperti apa sih, kayak gitu. Terus juga bagaimana teman-teman menghadapi sesuatu masalah, atau mungkin teman-teman menghadapi suatu kebahagiaan gitu. Oh, aku bersyukur nih kalau misalnya kayak gini, tapi aku nggak terlalu apa ya, lawannya bersyukur tuh nggak terlalu yang seneng banget, karena aku juga merasa aku harus lebih baik ke depannya kayak gitu. Jadi bisa banget tulisin pengalaman teman-teman, karakter teman-teman kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kirana untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Mustika Arif Jayanti yang akan bertanya secara langsung. Mungkin bisa langsung saja, Bu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mustika. Mungkin Mbak Kirana sudah tahu kita satu grup kepengurusan. Saya sedikit penasaran ini kan untuk yang S1. Apakah untuk prestasi ini harus seperti lomba lalu sesuatu di kepengurusan seperti itu, ataukah boleh seperti prestasi di sini boleh seperti di kelas 3 di SMA itu kan sudah ada pengenalan tentang metode penelitian. Jadi nantinya mungkin siswa mungkin ada yang sudah memahami tentang bagaimana caranya meneliti seperti itu. Lalu mungkin nanti siapa tahu diarahkan menuju ke jurnal. Apakah prestasi seperti itu tidak masuk ke prestasi seperti ini, atau prestasi yang hanya dikotakkan ke perlombaan atau hanya ke kepengurusan seperti itu? Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak. Untuk prestasi sendiri ya Bu, ini kan kita membaca di buku panduannya begitu ya. Nah, tergantung Ibu, tergantung di daftarnya di apa dulu. Kalau boleh tahu, ini daftar di BIM ya, kalau misalnya seputar prestasi. Iya sih, sebenarnya ada sepupu yang mau kuliah. Nah, nantinya pikiran saya, siapa tahu bisa ikut ke BIM seperti itu. Baik Bu, mungkin saya saya jelaskan dulu tentang BIM itu sendiri. Nah, di BIM sendiri itu memang yang diminta adalah prestasi di ajang talenta, Ibu. Ajang talenta ini adalah satu ajang yang diadakan oleh Puspersnas atau Pusat Prestasi Nasional. Jadi teman-teman itu memang harus punya prestasi di bidang di kegiatan itu. Nah, kalau misalnya memang tidak punya di kegiatan itu atau tidak punya di kegiatannya Puspersnas, itu bisa banget Ibu di kegiatan-kegiatan universitas gitu, di perlombaan-perlombaan universitas gitu. Tetapi memang harus dikurasi terlebih dahulu. Nah, untuk kurasinya sendiri itu seperti disamaratakan gitu Bu dengan kegiatan yang diadakan oleh Puspersnas. Kalau memang pengennya yang di BIM, syaratnya emang udah 2 Bu, harus kalau misal memang pernah mengikuti pembinaan beasiswa Indonesia Maju, atau memang lulusan yang punya prestasi di ajang Puspersnas maupun non Puspersnas begitu. Mungkin kalau memang punya Bu, prestasi yang seperti tadi bidang penulisan ataupun metode penelitian dan sebagainya, itu mungkin bisa dijelaskan saja di esainya gitu. Tapi untuk yang dicantumkan memang harus ada sertifikatnya gitu. Oke. Ini Ibu Mustika, bagaimana Bu? Mungkin ada tanggapan? Nah, oke, baik, terima kasih. Saya cuma masih bingung tentang ke itunya dulu aja.
Terima kasih Mbak Novita. Terima kasih kembali, Bu. Mohon maaf sedikit menambahkan juga ya Bu. Seingat saya dulu ada ini Bu, pelatihan atau workshop. Jadi kalau misal sepupunya itu tadi pernah mengikuti pelatihan atau workshop juga bisa Bu dicantumkan di persyaratannya gitu. Atau pernah menulis karya ilmiah itu juga dicantumkan juga. Pernah lomba-lomba tentang karya tulis itu dicantumkan juga Bu, judulnya apa, terus tahun berapa, itu juga bisa dicantumkan seperti itu. Oke, baik. Tadi ya tentang prestasinya seperti apa untuk di jenjang S1 sudah dijelaskan oleh Mbak Kirana. Baik, teman-teman sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya kembali begitu ya, atau mungkin bahkan mau share esainya yang sudah dibuat, kemudian mau di-proofread secara langsung juga boleh banget loh teman-teman. Kita masih ada waktu sekitar 50 menit begitu ya. Oke, ada yang raise hand dari Mas Muhammad Fauzan. Oke, dipersilahkan. Belum di-unmute, Mas. Maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fauzan. Izin Kak untuk bertanya. Jadi kan tadi saya tidak mengikuti rangkaian Zoom dari awal kan Kak. Nah, manuali saya ingin tanya tadi poin-poinnya yang ada di esai itu apa aja ya Kak ya? Poin-poin pentingnya aja. Terima kasih. Oke, langsung saja akan dijawab oleh Mbak Kirana. Kalau untuk poin pentingnya ini yang di esai yang diminta ya. Jadi sesuaiin aja teman-teman sama yang di buku panduan gitu. Jadi yang tips yang pertama itu jujur, tuliskan sejujur-jujurnya memang yang pernah teman-teman lakukan itu seperti apa, pengalamannya seperti apa, terus juga karakternya teman-teman itu seperti apa, dan juga realistis. Untuk realistis sendiri ini mungkin lebih cocok untuk yang peran di masa depan gitu ya. Teman-teman tuh pengennya jadi apa sih gitu. Dan juga cara mewujudkannya itu yang realistis juga. Kalau misal teman-teman pengennya jadi geografer ya, masuknya cara mewujudkannya ya join di prodi yang geografi gitu. Terus universitasnya juga yang geografinya bagus kayak gitu. Mungkin itu sama yang terakhir ada relevan. Jadi relevan dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan sama penyelenggara. Karena teman-teman di sini penyelenggaranya itu pengen teman-teman tuh balik ke Indonesia. Jadi ya usahakan planningnya memang disesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, baik. Begitu ya Mas Fauzan, mungkin ada timbal balik. Oh ya, sama di room chat sudah saya kirimkan kembali ya untuk materi dari Mbak Kirana. Ya Mas Fauzan, bagaimana? Apakah ada timbal balik atau mungkin tanggapan? Baik, sudah cukup Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih kembali. Oke, teman-teman, mungkin ada yang bertanya kembali terkait ini ya, BIM untuk S1 ini. Izin bertanya lagi, Kak. Iya, silahkan. Jadi salah satu persyaratan untuk daftar BIM ini kan harus ada LOA unconditional dari universitas yang bersangkutan. Nah, saya kan itu diterima lewat jalur SNBP, namun LOA unconditionalnya itu nggak ada dari kampusnya itu, dari UM. Itu mungkin bagaimana ya? Terima kasih. Oke, mungkin langsung aku jawab aja. Ini aku dulu LOA-nya itu langsung aku SS. Jadi pengumuman SNM-nya atau SNBP-nya itu di SS aja. Udah yang di website itu di SS karena kan itu sudah mencangkup kita udah diterima di situ, terus juga mencangkup prodi apa, universitasnya apa. Itu kan udah ada di situ, udah lengkap kan. Jadi tinggal nge-SS aja. Aku pakai SS-an waktu itu. Oke, jadi itu ya, Mas pakainya SS begitu ya.
hanya perlu di screenshot saja gitu ya, berbeda dengan untuk di jenjang S2 S3 itu memang perlu LOE kondisional gitu, harus bentuk surat, tapi untuk di jenjang S1 ini cukup dilampirkan screenshot-nya saja begitu ya. Oke, baik, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, ada yang raise hand dari Mbak Francisca, dipersilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan Francisca. Izin bertanya, Kak. Jadi untuk ketentuan esai di buku panduan itu kan 1000 sampai 1500 kata. Tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut nih mengenai itu jumlah katanya per topik atau keseluruhan topik. Nah, untuk itu bagaimana, Kak? Terima kasih. Saja Mbak Kirana. Oke, ini aku kemarin juga sempat konsultasi juga ya sama teman-teman Wardah yang lain nih, karena agak berbeda dengan tahun yang kemarin. Karena gini, kalau yang tahun kemarin itu mungkin aku sharing dulu di personal statement atau yang tentang kelebihan kekurangan itu ada tempatnya sendiri, tetapi tahun ini kan enggak ya, mereka tuh digabung gitu, jadi teman-teman bisa langsung digabungin aja yang ketentuannya itu tentang deskripsi diri, terus perannya apa dan kelebihan kekurangan, pokoknya itu bisa langsung digabungin aja. Karena kalau misal dipikir juga teman-teman, reviewer itu kan review banyak banget, kalau misal terlalu banyak juga kurang fleksibel gitu, kurang maksimal. Jadinya mungkin memang tahun ini lebih disingkatkan lagi gitu. Oke, mungkin ada tanggapan dari Mbak Francisca. Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Jikalau menambah pertanyaan lagi, apakah diperbolehkan? Boleh banget. Oke. Jadi untuk pertanyaan yang kedua nih, Kak, karena kurasi dari Prospertas kan sudah tutup di tanggal 10 lalu. Nah, jikalau saya hanya memiliki satu sertifikat sebagai finalis OSN saja, apakah itu memenuhi kriteria dari BPI ini sendiri? Terima kasih. Gini, Francisca, sebenarnya aku juga ngelampirinnya juga finalis ya. Tetapi kalau bisa kurasinya itu kan membantu gitu kan, membantu nilai kita. Nah, usahakan mungkin bisa dulu dikontak ya di website kurasi itu, mungkin siapa tahu masih bisa untuk melakukan kurasi gitu. Kalau memang udah mentok, udah nggak ada lagi, ya mau nggak mau melampirkan yang finalis itu gitu. Mungkin ini ya, seingatku dulu, aku tuh waktu ngelampirin yang bukan dari Puspersnas, waktu dulu, aku juga ngelampirinnya belum, yang dari sertif kurasinya itu belum keluar. Jadi aku ngelampirin yang punya aku sendiri gitu. Jadi yang sertif asli, itu aku lampirin gitu. Mungkin bisa dicoba gitu ya. Siapa tahu masih bisa langsung dikurasikan dari sananya. Tapi lebih baik dikomunikasikan dulu sama email Gmail-nya kurasi gitu. Oke, begitu ya Mbak Francisca. Jadi kalau bisa semuanya dilampirin aja kayak gitu. Meskipun mungkin kurasinya udah tutup, lampirin aja kayak gitu. Karena memang kurasi itu terkadang apa ya, kita nggak tahu gitu hasilnya udah keluar atau belumnya itu. Nah, yang penting pas daftar itu masukin aja semua sertifikat yang ada kayak gitu. Ketika sebelumnya udah memang udah bisa dikurasi, malah ya lebih enak kayak gitu. Gimana Mbak Francisca? Mungkin ada pertanyaan lain atau ada tanggapan? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, begitu ya. Oke, di sini di room chat ada pertanyaan dari Mbak Husnul Rahmah. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, kalau LOE kita belum ada di fakultas yang kita tuju, gimana ya Kak? Oke, silahkan Mbak Kirana. Oke, ini maksudnya LOA-nya belum ada di fakultas yang dituju itu gimana ya maksudnya? Belum dapat LOA atau gimana ya? Ini dari Husnul Rahmah. Gimana Mbak Rama, mungkin bisa bertanya secara langsung saja Mbak, biar lebih jelas begitu.
Mbak Rahma. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kan kemarin pas daftar itu ada LOA. Udah ada apa belum di fakultas tuh kan? Di fakultas yang ingin kita tuju. Oke, jadi gini, LOA itu didapatkan kalau misal kamu udah lolos seleksi universitasnya. Misal kamu kemarin, kalau yang sekarang daftar LOA itu pasti yang SNBP ya, itu pasti udah dapet LOA di pengumumannya gitu. Intinya LOA itu ya pengumumannya itu kamu udah masuk atau belum di universitas gitu. Begitu ya Mbak Rahma. Jadi intinya adalah harus udah diterima dulu begitu ya di univnya gitu. Mungkin ada jalur SNMPTN atau SNB dan sebagainya. Jadi intinya harus keterima dulu. Nah buktinya apa? Berupa screenshot itu tadi kayak gitu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kembali Mbak Rahma. Mungkin selanjutnya dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu sekitar 40 menit lagi ya teman-teman. Sama ini Mbak, mungkin Mbak Kirana mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang, banyak boleh banget juga. Maksudnya tentang bagaimana ketika Mbak Kirana itu menjawab kelebihan, kekurangan, dan lain sebagainya kayak gitu. Karena kadang banyak pertanyaan, gimana nih, kayak bingung gitu. Teman-teman tuh ada yang bingung mendeteksi atau mengenali dirinya sendiri kayak gitu. Padahal itu kan suatu hal yang sangat urgent kayak gitu. Bagaimana proses Mbak Kirana itu berkontemplasi untuk kemudian nemu, oh jawabannya ini nih kayak gitu. Gimana tuh Mbak? Oke, jadi sebelumnya mungkin ini aku harus melihat dulu ya, aku tuh mau daftar di apa? Maksudnya aku menuliskan kekurangan dan kelebihanku ini untuk apa gitu. Kalau misalnya aku mau daftarnya di organisasi, aku menyesuaikan dengan, oh kalau organisasi itu yang dilihat adalah kepemimpinannya mungkin, atau mungkin public speaking-nya, atau yang lain gitu ya. Tapi karena di sini adalah beasiswa di mana kita nanti akan belajar gitu kan. Jadi kita harus menyesuaikannya itu bagaimana kekuatan kita dalam proses pembelajaran itu mungkin ya. Jadi kalau misal teman-teman lagi bingung nih, aku kelebihannya apa gitu. Bisa teman-teman cari, oh aku tuh kadang nolongin temanku. Oh misal aku di sekitarku kalau misalnya ada sampah yang nggak sesuai atau berserakan tuh biasanya aku bersihin loh. Itu juga bisa jadi kelebihan teman-teman. Jadi nggak harus yang benar katanya Kak Navita tadi, nggak harus yang bombastis, nggak harus yang muluk-muluk, tetapi juga yang ada di sekitar kita aja gitu. Kira-kira kita biasanya ngapain sih gitu? Ya paling gampang ya biasanya kita ngapain aja, apa yang kita lakukan biasanya gitu. Atau mungkin kalau udah mentok yang udah aku jelasin di awal. Tanya aja wes yang deket-deket gitu. Aku biasanya menurutmu kelebihanku apa sih gitu. Kalau menurutmu kelebihanku itu apa gitu. Oh kamu biasanya tuh kalau misal ada tugas kamu rajin banget ngerjainnya. Kamu sebelum deadline kamu udah mengumpulkan kayak gitu kan. Nah itu juga bisa jadi kelebihan teman-teman bahwa teman-teman itu bertanggung jawab dengan waktu. Berarti manajemen waktunya bagus kayak gitu. Nggak harus yang muluk-muluk banget gitu. Atau ya kalau itu tadi dari temennya yang ngomong, bisa jadi teman-teman juga ngerasain, oh sebenarnya aku tuh juga kalau ada tugas pengen loh aku selesaiin langsung gitu. Oh ada juga yang bilang kayak aku deadlineer, jadi aku tahu aku tuh kalau ngerjain tugas ya mepet-mepet gitu. Ya yang lebih kebiasaannya teman-teman itu apa gitu. Jadi yang deadlineer mungkin bisa dimasukin di kelemahannya gitu, atau mungkin yang nggak deadlineer yang nggak mepet-mepet ngumpulinnya itu bisa dimasukin di kelebihan gitu. Karena manajemen waktunya baik seperti itu. Tapi mungkin ada yang bisa gini, oh aku deadlineer nih, aku ngerasa aku deadlineer. Tetapi aku juga tahu kalau misalnya dengan waktu sekian
menit aja aku tuh bisa ngerjain ini dengan selesai. Makanya aku udah teler gitu. Nah, itu sebenarnya bisa teman-teman tulis juga di kelebihan. Kenapa? Karena manajemen waktunya baik, manajemen tugasnya baik. Jadi bisa nih di planningkan waktunya cuma sekian dan selesai seperti itu. Jadi ya teman-teman rasain aja kira-kira sehari-harinya itu seperti apa gitu. Oke, baik. Begitu ya teman-teman. Jadi apa namanya, harus benar-benar mengenali diri sendiri kayak gitu, dan harus jujur ya, kuncinya di situ, harus jujur dan apa ya, yang natural aja kayak gitu, emang yang benar-benar kita alami kayak gitu. Dan jangan lupa untuk menjelaskan kelebihannya ini perlu dijelaskan lebih lanjut kayak gitu. Pun kalau kekurangannya seperti ini, seperti apa sih kekurangannya dan bagaimana untuk solusinya itu seperti apa, sehingga tidak hanya bentuknya kekurangan aja kayak gitu. Baik, di sini di room chat sudah ada pertanyaan dari Kak Melanie Fitri. Ini boleh share esai kakak buat panduannya nggak ya, kalau berkenan Kak. Nah itu gimana Mbak Kirana, apakah akan berkenan untuk di share? Mungkin bisa di share di ini Kak, apa namanya, room chat. Tadi sebenarnya udah aku share screen juga. Cuman kalau misalnya teman-teman mau file-nya bisa kontak aku dulu ya, karena kayaknya nggak aku share luas gitu, tapi yang ke kontak-kontak aja. Tapi nggak apa banget kalau misalnya mau ya, bisa DM aku, jadi aku share. Karena aku ngerasa ini masih amburadul gitu loh teman-teman, jadi takutnya malah berpatokannya di sini dan datanya kurang maksimal gitu. Oke, begitu ya Mbak Melanie. Nanti kalau mau bisa langsung DM Mbak Ainya secara langsung seperti itu. Dan ini sih teman-teman, dalam nulis itu apa ya, kadang kalau ada panduannya itu kadang malah kita berpatoknya pada panduan, gak original dari kita kayak gitu. Jadi kayak ya udah gitu, teman-teman fokus menulis apa yang ada di dalam diri teman-teman dengan apa ya, gaya bahasanya teman-teman kayak gitu. Takutnya kalau lihat panduan tuh malah jadinya bukan rasa tulisannya si A gitu, malah jadinya rasa tulisannya tuh tulisan yang kita jadikan panduan. Nah itu jatuhnya kayak gimana ya, kurang natural dan kurang otentik aja kayak gitu. Oh ya teman-teman, ini kita masih ada waktu sekitar setengah jaman begitu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lebih lanjut. Ya mungkin tadi kan bahasnya saya terus kan, mungkin ada yang tentang administrasinya, tentang dokumen-dokumennya, boleh banget kalau misal mau ditanyain. Ya, boleh banget ya teman-teman bertanya anything ya, secara detail boleh banget kayak gitu. Oh ya Mbak Kirana sendiri untuk mempersiapkan beasiswanya itu berapa lama Mbak? Ini menarik ya. Jadi sebenarnya aku daftar itu karena biasanya ini kan dimulainya di angkatanku mulai April sampai Juli ya. Nah, aku tuh udah daftar di April, tapi aku baru menyiapkan semuanya itu sekitar hamin seminggu penutupan. Dan itu kondisinya aku belum bikin KTP, belum bikin surat kesehatan kayak gitu. Jadi agak mepet sebenarnya, Kak. Wah, ini ya injury time banget ya. Hamin 7. Oke, tapi kan meskipun injury time, Mbak Kirana sudah tahu gitu ya, apa aja sih yang harus dilakukan kayak gitu, sehingga mempermudah begitu. Dan ini teman-teman bisa dipersiapkan sedini mungkin ya, sedini mungkin, karena apa ya, makin kita mantap, makin apa ya, menambah keyakinan kita kayak gitu. Mungkin menambahkan juga ya Kak. Jadi kan aku Iya. nulis nih, kalau misal dilihat dari pengalamanku kemarin, aku tuh juga mepet banget karena waktu awal-awal aku udah insecure dulu, nih kayaknya teman-temanku lebih banyak yang pinter deh, ini prestasinya lebih banyak deh gitu. Tapi di seminggu terakhir itu aku udah kayak komitmen, oke deh aku coba deh niat gitu. Dan akhirnya kalau misal dilihat sebenarnya itu nggak cukup Kak, karena esainya belum, pokoknya semua dokumen itu belum, SKL pun aku belum ngambil di sekolah. Terus juga
Karena waktu itu di sekolahku belum ada ijazah ya, jadi masih SKL dan SKL-nya masih di sekolah. KTP aku harus bikin mulai awal yang foto ke kecamatan, ke kantor desa dan sebagainya itu. Terus juga tes kesehatannya kan harus, pokoknya itu harus bolak-balik banget. Kalau misal teman-teman nggak niat itu pasti jadi susah gitu. Jadi yang aku tekankan di awal tadi juga harus niat. Kalau memang udah niat, pasti prosesnya bakal dipermudah gitu. Bener banget tuh ya teman-teman, harus niat dan berkomitmen kayak gitu. Kalau niat doang nggak ada action juga sama aja kayak gitu ya. Harus niat, komitmen, dan juga action yang nyata kayak gitu. Meskipun Hamin seminggu kayak yang penting yakin dan sudah jelas nih tulisnya aku harus gini. Nah, dan ternyata alhamdulillah gitu ya bisa tembus kayak gitu. Dan kuncinya yakin sih teman-teman. Kuncinya yakin kayak gitu. Dan fokus sama diri sendiri, gak usah bandingin sama yang lain-lain kayak gitu ya. Fokus. Oke. Ini di room ada berapa orang nih? Ada sekitar 7 orang ya. Sekitar 7 orang. Mungkin ada yang konsul secara langsung, boleh banget ya teman-teman. Oh ya, sama ini teman-teman. Saya jadi teringat ketika proofread esai teman-teman tuh juga ada yang ini. Pernah nggak sih Mbak Kira nemuin orang yang nulis esainya kontribusinya apa gitu? Ingin menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Sering kan nemuin kayak gitu. Itu emang bener ya teman-teman. Semua orang pengen kayak gitu. Cuma harus realistis ya. Lagi-lagi harus realistis untuk jadi bermanfaat itu apa sih action nyatanya, menjadi guru kah, jadi seorang volunteer kah, atau seperti apa kayak gitu. Jadi harus ada action yang nyata kayak gitu. Suatu hal yang bisa terukur kayak gitu. Kalau mau jadi bermanfaat mah semua orang juga pengen gitu kan. Jadi harus lebih nyata kayak gitu. Dan mungkin menambahkan juga Kak, kalau misalnya kita bermanfaat itu kan mungkin terlalu abstrak ya. Kira-kira tuh bermanfaat itu seperti apa? Mau ngapain sih kalau mau bermanfaat itu? Jadi mungkin bisa nih teman-teman, ya yang tadi teman-teman udah tahu, oh aku udah ngambil jurusan ini di universitas ini, jadi aku bisa nih berkontribusinya itu dengan hasil yang udah aku pelajari di situ gitu. Oh, jadi geografer atau mungkin jadi guru atau jadi dokter itu udah jelas gitu. Dan kalau bisa tulisin juga planningnya itu kan yang realistis gitu. Kalau misalnya emang jadi dokter ya nggak bisa dong kalau misalnya S1 tiba-tiba koas gitu kan. Jadi tulisin dulu S1-nya itu mau ngapain dulu. Oh, aku mau adaptasi dulu sama lingkunganku. Aku mau karena aku tinggal di kos, aku pengen tahu nih tempat-tempat makan di kos tuh apa aja gitu. Sebenarnya itu juga nggak apa-apa teman-teman buat tulisin, karena kalau misal teman-teman mau lebih detail lagi ya, itu tuh juga berpengaruh loh sama pendidikannya teman-teman, sama belajarnya teman-teman waktu kuliah. Kalau misal makannya nggak apa ya, nggak baik gitu ya, itu kan juga berpengaruh nih sama ke tingkat fokusnya kita. Itu bisa banget ditulisin teman-teman, karena bisa jadi kelebihan kita bahwa kita itu aware sama tubuh kita dan mau adaptasinya itu lebih dalam kayak gitu. Terus juga teman-teman, saranku ya waktu nulis planning itu bisa banget teman-teman cari dulu, riset dulu nih di kampusnya itu ada kegiatan apa aja, ada UKM apa aja. Karena di kampus itu banyak banget UKM-nya, banyak banget organisasinya. Dan organisasi itu seperti kita tahu ya, nggak hanya yang di dalam kampus, tapi juga di luar kampus. Nah, kira-kira mana nih yang emang relevan sama teman-teman? Mana yang memang kira-kira cocok dan bisa teman-teman tulisin di situ, jelasin, oh aku pengennya itu masuk di UKM penelitian, kepenulisan, atau aku pengennya masuk di UKM yang peduli lingkungan, karena apa, kayak gitu bisa dijelasin. Jadi itu juga apa ya, detail, dan jadinya tuh reviewernya tuh kayak tahu gitu loh, oh ini emang udah jelas nih anak ini tuh kalau kuliah dia bakal ngambil ini, bakal ngelakuin ini gitu. Terus misal ini juga mungkin tips aku tuh selalu menuliskan semua kegiatan yang ingin aku ikuti gitu, baik di akademik maupun di non akademik. Tadi kan aku udah nulisin ya, kayak misal aku pengen gabung UKM apa. Nah, lomba-lomba juga di sini kan ada teman-teman yang dari BIM ya. Nah, bisa banget ini teman-teman lanjutin gitu prestasinya atau mungkin lomba-lombanya. Kalau yang suka
penelitian bisa banget join PIMNAS. Nah, itu bisa teman-teman tulisin, oh aku nanti kalau misal di semester 2 atau semester 3 gitu, aku pengen join PIMNAS. Terus tulisin juga, oh PIMNAS itu bisa diikutin di semester 4 misal ya. Aku berarti menulisnya di semester 4 karena PIMNAS itu dilaksanakan di semester 4 dan udah di riset gitu. Jadi reviewernya tahu anak ini udah di planning, udah menyiapkan ini dengan matang, udah mau ikut apa aja gitu. Jadi lebih apa ya, lebih mantep gitu. Orang mau investasi itu lebih berani, lebih mau gitu. Tuh. Gitu ya, teman-teman. Jadi harus plan-nya tuh harus jelas gitu. Mungkin semester 1 mau ngapain, atau bahkan di tingkat 1 ngapain, tingkat 2 ngapain, kayak gitu. Jadi benar-benar terarah kayak gitu ya. Tidak hanya daftar beasiswa doang, tapi udah jelas langkah ke depan tuh seperti apa, kayak gitu. Menarik ya. Jadi emang ini ya Kak ya, uang beasiswanya tuh udah kelihatan gitu. Oh, anak ini mau ikut ini berarti uang Iya. beasiswa ikutin ini gitu. Atau teman-teman yang suka ikut seminar itu bisa banget juga ditulisin. Oh, pengen ikut seminar internasional atau seminar-seminar tentang topik apa gitu. Dan menurutku teman-teman nggak perlu yang muluk-muluk banget. Yang di apa namanya? Planningku di semester 1, aku cuma nulisin kalau aku mau adaptasi aja. Jadi aku nggak nulisin tuh, aku pengen ikut lomba ini, aku mau join UKM ini, aku nggak nulisin kayak gitu. Jadi aku cuma nulisin ya yang realistis aku bakal adaptasi gitu. Karena apa? Karena selama maba kan banyak kegiatan, ada kegiatan ospek atau PKKMB dan sebagainya, itu kan sudah cukup lama kan waktunya. Jadi menurutku kalau misalnya aku terlalu muluk-muluk, jatuhnya malah nggak jalan gitu loh. Jadi cuman ya yang bisa digapai-gapai aja gitu. Oke, itu ya teman-teman, harus realistis dan terukur kayak gitu. Step by step. Oke. Kita masih ada waktu sekitar 24 menit lagi ya teman-teman. Oke, di sini mungkin saya mau menyapa dulu kali ya, satu persatu mungkin ya. Ini ada Mas Muhammad Fauzan. Halo Mas Muhammad Fauzan. Ya Kak, halo. Ini Mas Muhammad Fauzan, ini mau lanjut kemana nih untuk S1-nya? Ini alhamdulillah kemarin baru aja diterima di UMM. Di UMM. Iya. Oke, dan berencana mau daftar BIM berarti ya Kak, atau seperti apa? Ya rencana mau pakai itu di BPI itu Kak. Tapi jujur dari saya ya sangat kurang sekali pengetahuan tentang itu. Jadi saya sangat minim sekali informasinya. Belum terlalu tahu. Oke, baik. Ini masih ada waktu beberapa hari begitu ya, mungkin bisa sembari diulik-ulik kembali begitu ya, dan dipersiapin segala berkasnya begitu ya. Dan kalau mau nanya lebih lanjut bisa banget nanya ke Mbak Kirana begitu. Siap. Oke. Di sini juga ada Mbak Safira Fadilah. Halo Mbak Safira. Oke. Halo Mbak Safira. Oke, sepertinya ini ya agak terkendala. Baik, kemudian nih Mbak Kirana, selama ini ya untuk motivasi buat teman-teman yang ada di sini ya, selama kuliah ini apa aja sih Mbak yang didapat Mbak? Mungkin bisa dikasih bocoran tipis-tipis begitu ya, uangnya bulanannya berapa, kemudian dapat apa aja kayak gitu. Mungkin biar teman-teman di sini semakin bersemangat begitu ya untuk nyiapin buat BPI ini kayak gitu. Oke, ini kayaknya yang paling nanti-nanti sama Warda gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman yang aku dapetin selain uang ya, aku nggak mau bahas uang dulu karena kayaknya kalau uang udah kelihatan banget bakal dapat uang. Tapi hal lain itu menurutku adalah tenang. Jadi
tenang dalam artian kita belajar itu jadi nggak kepikiran biaya, jadi nggak kepikiran ini UKT-nya mau dibayarnya kapan ya, ini uang uang asrama karena aku asrama ya, atau uang kosnya masih kurang nih bulan ini. Itu sebenarnya itu berpengaruh banget ya menurutku ke psikologis kita buat belajar. Jadi waktu belajar kalau misal kita kepikiran finansial itu bakal nggak enak gitu, nggak nyaman. Tapi dengan dapat apa ya kesempatan di BIM ini, teman-teman itu lebih bebas gitu, lebih apa ya, lebih bisa nge-explore dirinya. Kalau misal mau ada kegiatan yang berbayar mungkin seperti seminar, itu kan kadang ada yang berbayar juga ya, atau pelatihan-pelatihan, atau teman-teman yang suka traveling, biasanya kalau geografer tuh suka traveling ya, karena saya juga suka traveling ya, itu juga berpengaruh gitu. Kadang jadi lebih berani gitu. Oh, kayaknya di sana ada batu yang bagus deh, ada gunung, terus dia gunung kapur. Aku pengen tahu deh, pengen lihat langsung. Nah itu jadi lebih enak gitu. Ya udah tinggal berangkat aja, tinggal ngelihat aja, tinggal belajar. Oh di sana ternyata kapurnya seperti ini gitu. Itu yang pertama menurutku jadi lebih tenang gitu. Terus kita mungkin nggak bingung bensin lagi kalau misal mau ada misal kita ikut organisasi ada rapat terus harus pulang pergi, itu kan tetap pakai transportasi ya, harus bayar ya. Nah itu jadi lebih enak, ya udah mau rapat mah rapat aja gitu, nggak kepikiran ini uangnya dari mana, ntar uang jajanku berkurang, itu nggak kayak gitu. Jadi lebih tenang, lebih enak. Terus juga selain itu yang pasti relasi, karena jujur ya di BPI itu orangnya keren-keren banget, orangnya tuh hebat-hebat banget, udah apalagi yang S2, S3 itu mereka berprestasi dan punya apa ya mindsetnya. Terus kalau misalnya kita ngomong itu jauh lebih bisa nge-upgrade kita gitu loh. Terus juga mereka menjadi apa ya kayak motivasi buat aku tuh lebih banyak gitu, karena oh yang ini Bu ini habis seminar nasional loh di sini, atau mungkin Pak ini habis menghadiri jadi pemateri nasional di Jepang kayak gitu. Itu tuh jadi secara nggak langsung tuh ngaruh juga ke aku buat lebih semangat belajarnya, buat lebih bisa menggapai oh itu loh orang itu loh bisa, berarti aku juga harus bisa kayak gitu. Itu aku dapat juga di PPI. Dan yang paling bermanfaat juga mungkin ya karena aku di UM, dan di UM itu ada internship untuk BPI atau award BPI di kemahasiswaan. Itu benar-benar bermanfaat banget teman-teman, karena kita bisa lebih ya sama rektornya, kayak kita tuh udah kalau misal biasanya kita mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa biasa itu melihat rektor kayak cuman waktu kegiatan-kegiatan besar aja, tapi waktu internship itu kita enggak, jadi ya sering gitu ngelihat rektor, kita jadi tahu program-program apa sih yang akan dilaksanakan nantinya. Oh ternyata di kemahasiswaan itu ada kegiatan ini loh, ada apa informasinya tuh lebih cepat gitu. Nah mungkin itu yang secara non finansial. Dan aku pengen bahas yang uangnya dulu mungkin. Jadi di BPI itu dapat banyak ya. Kalau misal teman-teman udah tahu, kita bakal dapat uang bulanan, kita bakal dapat uang buku, uang asuransi, terus juga transportasi. Misal teman-teman ada PP pakai pesawat kayak gitu-gitu tuh juga di apa ya diakomodasi gitu. Nah, terus kalau misal ditanya berapanya, sebenarnya ini bisa dibilang cukup, teman-teman bisa manajemen uang dan mikir. Kalau untuk bulannya itu kurang lebih 1.400.000 ya di angkatanku. Ya semoga kita bisa naik ya. Itu harapan kita semua biar bisa lebih lagi. Tapi dengan 1.400.000 menurutku kalau di Malang ya, karena aku udah bisnisnya di Malang, itu sudah cukup, bahkan masih bisa nabung gitu. Karena mungkin kalau kos kan kita bisa menyesuaikan ya, cari kos yang memang mungkin harganya lebih murah, tapi fasilitasnya memang sudah cukup bagi kita gitu. Terus juga yang banyak itu dimakan sebenarnya teman-teman. Kalau misal teman-teman ngerantau, itu kan biasanya nggak masak kan. Kalau yang cowok-cowok itu biasanya kan nggak masak. Nah itu teman-teman bisa tuh dibeli-beli makanannya itu yang murah-murah aja gitu. Jangan tiap hari McD ya nggak cukup itu uangnya kayak gitu. Jadi ya
memang disesuaikan aja gitu. Apalagi kalau misal teman-teman bisa masak, beli lauk 10.000 itu udah banyak banget sebenarnya. Kalau di Malang ya, pinter-pinter kita nyarinya aja itu cukup dan uang bulanannya pun juga sangat mencukupi gitu. Terus untuk uang buku, jadi kita per tahun itu dapat 5 juta untuk uang buku saja. Jadi kalau misal teman-teman pengen nambah bukunya teman-teman, pengen menambah referensi bacaan tentang mata kuliahnya, itu bisa banget pakai uang bukunya kayak gitu. Dan uang-uang yang lain gitu. Apa mau inilah dibacakan dah gitunya. Yang dihasilkan, yang didapatkan apa aja. Mungkin sekilas saja kali ya Mbak Kirana, sekilas saja gitu, biar apa ya sedikit memantik kayak gitu. Ya memang nggak hanya sekedar finansial ya teman-teman, yang keuntungannya tentunya relasi dan sebagainya tentu lebih bermanfaat kayak gitu. Oke, mungkin aku bakal sedikit spill apa aja yang bakal teman-teman dapat. Oh, Kak, mohon maaf, di sini lagi azan. Apa bisa di break dulu? Oke, break dulu ya.
Oke, mungkin aku lanjutkan ya. Jadi komponen-komponen beasiswa yang diberikan sama BPI itu ada yang namanya dana pendidikan sama biaya pendukung. Nah, untuk dana pendidikan sendiri itu teman-teman bakal dapat tuition fee atau UKT gitu, juga dana pendaftaran, dana tunjangan buku, sama dana bantuan skripsi. Nah, waktu itu karena BPI ini pengumumannya setelah aku membayar UKT semester 1, maka itu yang UKT semester 1 itu bakal di-reimburse atau dikembaliin gitu. Yang penting nanti teman-teman ajukan aja bakal dikembaliin. Jadi full selama 8 tahun teman-teman bakal ditanggung untuk UKT-nya gitu. Terus nanti kalau misalnya teman-teman mau skripsi itu di akhir kan biasanya kita juga butuh dana kan. Nah, itu juga bakal dapat bantuan juga dari BPI. Nah, untuk biaya pendukungnya sendiri itu kurang lebih ada dana transportasi, terus juga aplikasi visa kalau misalnya teman-teman mau ke luar negeri, juga ada dana asuransi kesehatan, terus dana kedatangan kalau misal ke luar negeri juga, dana hidup bulanan sama dana keadaan darurat gitu. Mungkin itu kurang lebih, dan itu sebenarnya udah banyak banget sih. Dan BPI itu menurutku salah satu beasiswa yang komponen yang di AMPU itu cukup banyak gitu, cukup lengkap daripada beasiswa-beasiswa yang lain gitu. Ini sih sama, bahkan kalau misalnya mau teman-teman bandingin sama BU, itu dananya itu lebih banyak di BPI. Jadi semangat buat untuk jadi warga selanjutnya. Yuk, bisa yuk. Gitu ya teman-teman, itu komponen yang di cover oleh BPI sangat banyak sekali. Jadi ketika teman-teman udah jadi ORDI, udah gak perlu pusing mikirin finansial, cukup fokus belajar, improve skill di berbagai aspek kayak gitu. Oke teman-teman, ini kita masih ada waktu, saya berikan kesempatan, mungkin ada yang ingin ditanyakan begitu ya, sebelum nanti kita akhiri. Masih ada sekitar 13-an menit ya. Dan itu tadi sih yang kerasa juga di saya adalah relasi begitu ya teman-teman. Itu sangat, wah gimana ya, vibes-nya tuh pokoknya bikin semangat terus gitu untuk nulis, pokoknya untuk terus berprestasi tuh. Lihat bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga teman-teman yang habis conference kah, habis ikut event-event kayak gitu. Itu bikin kita makin semangat kayak gitu. Oke. Kalau belum ada yang ingin bertanya, mungkin saya akan bertanya lagi begitu ya ke Mbak Kirana. Itu kan, jadi Mbak Kirana dapat tidak hanya secara finansial, tapi juga apa ya, lingkungan yang sangat suportif. Kemudian ini yang menjadi lebih tenang ketika belajar kayak gitu. Kemudian apa ya, mungkin apa sih Mbak, ada pesan-pesan mungkin yang ingin disampaikan begitu ya kepada teman-teman di sini gitu, dengan mungkin dengan waktu yang mungkin ada yang persiapannya dirasa mepet kayak gitu, apa sih tipsnya gitu biar segala hal persyaratan itu bisa terselesaikan dengan baik seperti itu. Oke, jadi menurutku yang pertama, usahain teman-teman itu punya teman yang juga daftar BPI, karena itu juga cukup pengaruh teman-teman. Kalau misal kadang kan kita lagi nulis esai terus apa ya, kalau bahasa Jawanya itu budrek atau mentok lah, udah nggak bisa mau nulis apa. Nah, kita tuh kadang pingin mengutarakan kayak sambat itu mengeluh ya. Nah, kalau misalnya sama temen yang daftar itu bakalan lebih enak gitu. Terus biasanya kalau misal sama temen kita itu lebih jauh berprogres karena ya ada temennya, jadi ngerasa nggak sendirian gitu. Nah, selain itu teman-teman juga bisa bikin list dulu. Jadi kebutuhannya itu apa aja sih, persyaratannya itu apa aja. Di list dulu, oke aku butuh bikin KTP, aku butuh scan SKL, scan ijazah, scan ini, tuh ditulis dulu sedetail-detailnya. Nah, kalau udah teman-teman bisa langsung eksekusi. Teman-teman kalau menurutku bisa diambil yang paling susah dulu malahan. Kayak aku yang paling susah waktu itu adalah bikin KTP, karena aku menyadari aku harus ke desa dulu, aku harus ke kecamatan dulu, terus aku harus ke pusat apa namanya yang kependudukan itu dulu. Jadi kan itu butuh waktu lama. Nah, jangan lupa dibikin timeline-nya juga. Jadi kurang lebih untuk persyaratannya ini aku butuh waktu berapa menit gitu. Kalau misal cuma nyekan-nyekan doang kan berarti kita tinggal
nyiapin dokumennya, terus di-scan, terus di-upload gitu kan. Jadi dibikin listnya dulu, bikin timeline, kalau udah tuh bisa langsung dicentang. Jadi kita bisa ke record kira-kira yang kurang itu apa aja, yang belum apa aja gitu. Dan gini ya teman-teman, BPI itu kan ngasihnya banyak nih. Dan kalau misal kita pengen sesuatu yang banyak, berarti kita harus usaha dulu. Kita harus bersusah-susah dulu gitu. Nggak mungkin teman-teman tiba-tiba kayak, aduh aku males sih, gak usah daftar, gak usah, saono ae. Nah, ya nggak usah, aku nggak usah daftar, aku nggak perlu nyiapin ini secara maksimal, yang penting yang ada aja gitu. Nah, itu sebenarnya juga kurang baik karena kalau misal teman-teman pengen yang bagus ya bakal usahanya harus kuat juga gitu, harus apa ya, harus sesuai gitulah, selaras juga antara usaha sama hasilnya. Usahain kayak hal-hal kecil ya, misal KTP itu kan harus di-scan. Dan biasanya kalau misal kita nge-scan KTP kan ada beberapa yang nggak kebaca, itu jangan malas untuk ngulangin. Nggak apa-apa diulangin dulu aja sampai benar-benar kebaca. Karena kalau menurutku itu bisa jadi hal yang gugurin kita kalau misal kita nggak maksimal gitu. Karena kan itu bakal dibaca sama si reviewer atau si yang menilai itu kan. Kalau misal nggak kebaca ya bakal digugurin gitu, bakal didiskualifikasi. Jadi jangan males buat ngulangin, buat ngemaksimalin lagi gitu. Dan jangan lupa untuk selalu di-recheck entah itu berkasnya, entah itu apa namanya, esainya, mungkin ada tipe-tipe, ada EYD-nya yang kurang pas, itu bisa dilihat lagi kayak gitu. Itu ya teman-teman, cara untuk arrange gitu ya, apa sih, harus gimana sih kayak gitu. Oke teman-teman, kita masih ada waktu sekitar 4 menit. Nanti setelah ini teman-teman ini ya, kembali ke room utama dulu karena nanti akan ada penutupan seperti itu. Di sini masih yang bertahan 7 orang ya. Wah, semoga yang stay dan bertahan di sini dimudahkan dan menjadi award di BPI tahun 2023. Amin. Oke, ini masih ada sekitar 4 menit. Saya berikan kesempatan lagi bagi teman-teman sebelum Mbak Kirana memberikan closing statement, mungkin ada yang ingin bertanya. Masih ada sekitar 4 menit ya. Oke, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, mungkin ini Mbak Kirana, mungkin sedikit apa ya, closing statement dari Mbak Kirana dan apa ya, pesan semangat untuk teman-teman di sini yang akan berjuang untuk menjadi awardee di tahun ini. Silahkan Mbak Kirana. Oke, buat teman-teman semuanya tetap semangat ya, tetap dijaga niatnya bahwa emang teman-teman benar-benar pengen jadi award dari BPI, karena aku yakin bahwa kalau teman-teman udah jadi award di BPI itu manfaatnya nggak hanya di teman-teman aja, tapi juga di orang-orang sekitar teman-teman kayak gitu. Mungkin aku sedikit menambahkan ya, aku dulu juga sering banget minta atau konsultasi esai ke alumni-alumni yang udah wadah-wadah yang udah jadi wadah beasiswa tahun lalu gitu, dan itu nggak hanya beasiswa di BPI aja. Misal teman-teman punya cutting atau temen yang udah jadi wadah beasiswa, itu bisa banget dimintain tolong karena menurutku mereka itu juga udah tahu gitu teman-teman, ini tuh kurangnya itu di mana, kira-kira penilaian dari reviewer di sini tuh seperti apa gitu. Jadi jangan malu-malu teman-teman buat tanya-tanya ke wadah-wadah yang sebelumnya gitu. Tetap semangat, semoga nanti bisa jadi wadah di tahun 2023. Tuh. Amin ya rabbal alamin. Wah, sungguh 2 jam yang sangat bermakna begitu ya dengan Mbak Kirana, segala tips, trik, dan juga sudah membedah esai secara detail begitu. Banyak hal yang kita dapatkan pada hari ini, dan saya apresiasi kepada teman-teman yang bertahan hingga detik ini begitu ya. Dan harapannya semoga teman-teman senantiasa dimudahkan untuk mempersiapkan segalanya. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dilancarkan segala
rencana ke depannya seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Mbak Kirana yang sudah memberikan segala ilmu dan pengalamannya dan berbagi kepada kita di sini seperti itu. Dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dalam memandu room 1 ini ya, karena berbagai kendala teknis dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya teringat gitu ya, sebuah quotes yang menyatakan, kamu di masa depan adalah apa yang kamu usahakan di masa sekarang. Jadi, di masa sekarang janganlah berleha-leha ya, janganlah insecurean, ubahlah insecure dari menjadi bersyukur dan teruslah bersemangat gitu ya untuk mempersiapkan di masa depan kayak gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.